Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 2892150 198. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1 semester 4. Presentasi saya kali ini yaitu presentasi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Nah, pada materi kali ini pokok pembahasannya kita akan membahas tentang konsep dasar informasi manajemen, kemudian subpokok pembahasannya ada konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar manajemen, eh, dan pengertian sistem informasi. Tujuan instruksional khususnya yaitu mampu memahami sistem informasi manajemen, memahami pengelolaan sistem informasi dan peranannya dalam organisasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Eh, Pengertian sistem informasi manajemen ditinjau menurut tiga fase, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Konsep dasar sistem. Definisi sistem. Sekumpulan unsur atau elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Kemudian keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contoh sistem komputer, unsurnya yaitu seperti keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem. Kemudian tujuan dari unsur tersebut yaitu untuk pengelolaan data atau mengelola data. Kemudian sistem tubuhnya, contoh sistem tubuh ya, unsurnya organ tubuh, panca indera, tujuannya untuk kelangsungan hidup. Kemudian contoh sistem pabrik, ada orang atau karyawan unsurnya ya, kemudian ada mesin dan eh, order. Tujuannya sendiri itu sebagai produksi. Kemudian karakteristik sistem. Yang pertama itu komponen atau komponen. Eh, Sesuatu yang menjadi bagian sistem atau benda, aturan, orang. Kemudian ada batas atau boundary. Sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Kemudian lingkungan atau environment. Sesuatu yang berada di luar sistem ya, atau mempengaruhi sistem. Kemudian penghubung atau eh, interface. Itu menjembatani fungsi antar komponen. Kemudian masukan atau input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Kemudian pengolahan atau processing, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Lalu ada keluaran atau output, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Kemudian karakteristik sistem. Yang pertama itu sasaran atau objektif. Eh, Objektif itu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau jangka panjang. Kemudian ada tujuan atau goals. Itu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Lalu ada kendali atau kontrol, itu menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan rencana tujuannya. Lalu ada umpan balik atau feedback, mengukur operasional proses sistem, mengendalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Kemudian klasifikasi sistem. Yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak itu tidak tampak nyata ya, POS, program komputer. Kemudian physical sistemnya tampak nyata, bisa dijamah yaitu komputer, manusia. Kemudian sistem alamiah dan sistem buatan.
yang sistem alamiah atau natural system itu terjadi dengan sendirinya, sistem tata surya. Kemudian human made system yaitu hasil karya manusia seperti komputer, mobil. Lalu sistem tertentu dan sistem tak tentu. Deterministic system diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Kemudian probabilistic system prediksi tidak pasti, ada probabilitas. Kemudian sistem tertutup dan sistem terbuka. Closed system tidak mempengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Open system dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain, dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Lalu konsep dasar informasi. Definisi informasi itu hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data, sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Kemudian bentuk data itu objek, kualitatif, kuantitatif. Contoh, informasi kependudukan. Datanya itu biodata penduduk seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan. Kemudian informasi jumlah penduduk, penduduk miskin, DPT, kemudian informasi akademik, datanya biodata mahasiswa, nilai, aktivitas, kemudian informasinya absen per kelas, transkrip, IP, IPK, ijazah, kemudian dari fakta kita proses ke data, lalu proses, kemudian informasi, dari informasi bisa diolah lagi menjadi data, proses, dan informasi. Kemudian faktor informasi, yang kita tahu fungsi faktor informasi itu ada fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Fungsi informasi menambah pengetahuan, lalu mengurangi ketidakpastian, kemudian mengurangi resiko kegagalan, lalu mengurangi keanekaragaman atau varian, lalu memberi standar atau aturan, ukuran, dan batasan. Nilai informasi, kemudahan dalam memperolehnya, lalu bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian atau akurasi, lalu kecocokan dengan pengguna atau relevan, ketepatan waktu atau timeline, kemudian kejelasan, clarity, keluasan, flexibility, dapat dibuktikan, bukan prasangka atau perkiraan, dapat diukur. Kemudian mutu informasi, kontrol sistem untuk eh, menetralisir kesalahan, kemudian pemeriksaan internal dan eksternal, lalu penambahan batas ketelitian data, lalu feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian biaya informasi, ada biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, kemudian biaya tempat dan lingkungan, lalu ada biaya perubahan metode, lalu biaya operasi. Konsep dasar manajemen, definisi manajemen, pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Lalu kegiatan dalam manajemen, perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Kemudian bagian sumber daya ada manusia, material, modal, dan informasi. Proses manajemen, tingkatan kegiatan manajemen. Yang pertama perencanaan dan pengendalian operasional, low level manajemen, kemudian perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, ada middle level manajemen, dan yang di paling atas itu atau top level manajemen, yaitu perencanaan strategis. Nah, kemudian manajemen informasi nih, di tingkatan manajemen sendiri, paling bawah itu ada eh, Delop, SPV, kemudian eh, middle-nya ada manager,
Kemudian strategis atau di paling atas eh, itu ada direktur dan wakil direktur. Sistem informasi manajemen, definisinya terminologi frase. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut James Alter tahun 1992 eh, dalam buku Information System, manajemen perspektif, itu kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian definisi menurut Botnar dan Hopwood tahun 1993 dalam buku Accounting Information System, yaitu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Kemudian menurut Turban, McLean, dan uh, Waterbe pada tahun 1999 di buku Information Technology for Management Making Connection for Strategis Advantage. Sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Kemudian kesamaan dari berbagai teori produk informasi, tujuan menghasilkan informasi untuk berbagai pihak, kemudian fungsi pengelolaan sumber masukan hingga menjadi informasi, lalu sumber masukan, data atau informasi. Nah, yang dicoba dilakukan sistem tujuan ya, kemudian cara kerja, prosedur kerja ya, ada informasi, manusia, teknologi, informasi itu data berformat, teks, angka, gambar, suara, kemudian manusia itu memasukkan ya input, kemudian memproses atau processing, lalu menggunakan data atau use data. Using data. Kemudian teknologi informasi sendiri ada perangkat keras dan perangkat lunak yang memproses data. Pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu cost of running ya. Penekanan biaya kemudian menaikkan profit, kemudian customer service, kemudahan pelayanan, meningkatkan performa layanan. Kemudian manajemen proses, tertib tata laksana pengelolaan organisasi. Lalu contoh-contoh sistem informasi, sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan atau travel agent. Kemudian sistem transaksi kredit, yaitu mobil, elektronik, dan perabot. Lalu sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket, lalu sistem pembuatan SIM di kepolisian, lalu sistem akademik di perguruan tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kurangnya dalam video ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga juga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.